Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kembali kita bisa dipertemukan di Masjid Muhajirin. Dan tema di malam hari ini kita akan membahas tentang penyihir yang pernah menyihir Nabi sallallahu alaihi wasallam, Labid Ibn Aqsam, seorang Yahudi yang menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sihirnya. Siapa Labid bin Aqsam? Bagaimana kisah sihir ini terjadi dan bagaimana bisa lepas sihir ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pertama, dalam Al-Quranul Karim Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la tajidanna ashaddan nasi adawatan lilladina amanu al-yahuda walladina ashraku wa la tajidanna aqrabakum mawaddatan lilladina amanu alladzina qalu inna nasara dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbanan wa annahum la yastakbirun. Sungguh engkau akan mendapati, wahai Muhammad, manusia yang sangat keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman. Mereka adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah. Dan sungguh engkau akan mendapatkan juga manusia yang lebih dekat dan mencintai orang-orang yang beriman. Mereka lah orang-orang yang mengatakan kami adalah Nasrani. Karena yang demikian itu di antara mereka ada para pemimpin-pemimpin, padri-padri ataupun pendeta-pendeta yang mereka tidak sombong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari ayat ini, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jal, manusia yang paling memusuhi kita ini orang-orang Yahudi. Berbeda orang-orang Nasrani, karena orang-orang Nasrani itu di zaman Rasul banyak masuk Islam. Bahkan di zaman para khulafaur rasyidin, negara-negara Nasrani semua jadi negara Islam. Syam dulu negara Nasrani, kemudian jadi negara Islam. Yaman dulu negara Nasrani, kemudian jadi Islam. Kemudian Mesir dulu negara Nasrani, kemudian negara Islam. Kemudian Ethiopia, Habasyah, dan banyak negara-negara Nasrani berubah jadi negara Islam. Berbeda dengan Yahudi. Di zaman Rasul orang Yahudi tidak banyak masuk Islam. Padahal pembesar mereka masuk Islam, Abdullah bin Salam, tetapi para pengikutnya tidak ada yang masuk Islam kecuali sedikit. Kenapa? Karena keras hati mereka terhadap hidayah. Kemudian juga bukti bagaimana orang-orang Yahudi itu sejak zaman Rasul, mereka tidak suka dengan kaum muslimin, terutama setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Kita tahu bahwa penyebab peperangan pertama di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin akhirnya berhadap-hadapan berperang melawan orang-orang Yahudi adalah ketika perang melawan Yahudi Bani Qunaiqah. Ketika Nabi SAW sepakat berada di Madinah, sampai terbentuk sebuah piagam yang disebut piagam Madinah untuk saling melindungi.
untuk saling menjaga, untuk saling membantu, dan itu sepakati. Baik orang-orang musyrik Khazraj dan Aus ataupun orang-orang Yahudi yang terdiri dari 3 kabilah, Bani Qunaiqah, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Tetapi kemudian satu persatu kabilah Yahudi ini berkhianat. Pertama, Bani Qunaiqah. Ketika ada seorang wanita muslimah belanja di pasar Bani Qunaiqah, karena kita tahu bahwa Bani Qunaiqah yang menguasai perekonomian ketika itu. Jadi pasar Madinah itu yang paling besar adalah pasarnya Yahudi Bani Qunaiqah. Mereka lah yang kemudian menguasai perekonomian Madinah, Yathrib kala itu. Rupanya ada seorang wanita muslimah belanja di pasar orang Yahudi, kemudian disingkap kehormatannya, ditarik sampai kemudian auratnya tampak, dan diketawakan orang satu pasar. Maka orang yang membuka aurat wanita muslimah ini kemudian dibunuh oleh seorang sahabat, karena melihat ada seorang wanita dilecehkan, dia ngambil pedang kemudian ditebas orang itu. Rupanya sahabat ini akhirnya dikeroyok orang satu pasar dan meninggal dunia. Maka Rasul marah. Akhirnya Rasul mempersiapkan pasukan, kemudian mengepung Bani Qunaiqah. Ini pertempuran pertama ya Rasul melawan Bani Qunaiqah, melawan orang Yahudi. Kemudian yang kedua, peperangan melawan Bani Nadir. Sebenarnya Nabi SAW tahu bahwa Bani Nadir ini bersekongkol dengan Bani Qunaiqah untuk melecehkan wanita itu. Tetapi karena bukti yang tidak kuat, makanya Nabi membiarkan dan tidak menyerang Bani Nadir, sampai akhirnya Bani Nadir bersiasat untuk membunuh Rasul. Jadi mereka mengundang Nabi SAW untuk makan di perkampungan mereka. Jadi ketika Nabi SAW sudah duduk di majelis mereka, rupanya satu di antara Bani Nadir ini naik ke atas bukit, kemudian membawa batu dan menghantamkan batu itu dari atas ke kepala Nabi SAW. Tapi kemudian Jibril memberitahu, kemudian kaum muslimin menangkap orang itu. Karena pengkhianatan ini, akhirnya Rasul dan kaum muslimin menyerang Bani Nadir. Kemudian perang melawan Bani Quraidah, dan ini terakhir dari kabilah orang Yahudi. Karena ketika itu Bani Quraidah setelah melakukan perjanjian bersama kaum muslimin dalam perang Ahzab, mereka berkhianat. Karena dilihatnya Nabi dan pasukannya ketika itu diserang oleh orang-orang musyrik dari Arab dari berbagai macam penjuru, dan mereka menyangka pasti Muhammad akan kalah. Akhirnya mereka berkhianat, kemudian pro kepada orang-orang musyrik dan juga orang-orang munafik dari dalam. Rupanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada Rasul di Ahzab atau di Khandaq. Allah menangkan dalam peperangan ini. Maka selesai peperangan Khandaq dimenangkan kaum muslimin. Ketika Nabi SAW sedang mandi, datanglah Jibril kepada Rasul, kemudian mengatakan, "Ya Muhammad, kumpulkan pasukan, katakan kepada mereka serbu Bani Quraidah, karena mereka sudah berkhianat." Maka Nabi setelah mandi mengumpulkan seluruh pasukan, kemudian mengatakan, "Idhabu ila Bani Quraidah, fala tusalliyanna ahadakumul asra illa fi Bani Quraidah." Serbu, gempur Bani Quraidah, segerakan jalan kalian, jangan ada yang sholat asar di jalan kecuali sampai di Bani Quraidah. Akhirnya berangkat para sahabat dan menggempur Bani Quraidah. Lah 3 kabilah yang berkhianat ini, akhirnya mereka diusir dari Madinah, dan mereka pun kemudian bergabung dengan teman-teman mereka di Khaybar. Khaybar itu satu kota yang cukup kaya, penghasil kurma terbaik Madinah ketika itu di Khaybar. Rupanya Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar orang-orang Khaybar ini sudah mempersiapkan pasukan untuk menyerbu Rasul, dan mereka adalah gabungan kabilah-kabilah Yahudi yang terusir dari Madinah.
Maka Rasul mengepung Khaybar, dan ini pertempuran terakhir Rasul melawan orang-orang Yahudi di Khaybar, dan Allah menangkan di tangan Ali radhiyallahu an sehingga benteng Khaybar hancur. Kemudian Rasul bisa mengalahkan Khaybar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, lihat bagaimana orang-orang Yahudi berusaha di zaman Rasul menyakiti Rasul. Bahkan setelah kemudian perang Khaybar, tiba-tiba Nabi SAW kemudian diundang oleh seorang wanita namanya Zainab bintul Harith, orang Yahudi. Zainab bintul Harith bertanya soal makanan yang disukai Nabi. Maka kemudian orang-orang menyebutkan bahwa Rasul itu suka pahanya daging kambing. Rasul itu suka daging kambing. Jadi kalau antum suka daging kambing, itulah makanan kesukaan Rasul ya. Tapi orang Arab kan tidak neko-neko ya, kambingnya dibakar gitu saja dimakan. Kalau kita kan dimacam-macam, digulai, dirawon, dimacam-macam gitu. Jadi Rasul itu suka dengan paha kambing. Maka wanita ini langsung mempersiapkan paha kambing untuk Nabi, untuk disedekahkan maksudnya. Tapi Rasul tidak menerima sedekah. Keluarga Rasul tidak menerima sedekah. Rasul itu hanya menerima hadiah. Maka kemudian wanita ini akhirnya memasak kambing banyak-banyak, kemudian mengundang Nabi SAW dan sebagian para sahabat untuk makan di rumahnya. Setelah kemudian wanita ini melumuri racun di paha kambing itu, maka kumpullah para sahabat Rasul. Kemudian makanan pun dihidangkan di hadapan mereka. Kemudian Nabi SAW mencicipi sedikit dari daging kambing yang beracun itu. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa ta'ala membuat bicara kambing itu. Jadi paha kambing itu tahu-tahu bicara, dan itu mukjizat Nabi ya. Tiba-tiba kemudian paha kambing ini berbicara, memberitahu bahwa di dalam dirinya ada sum, ada racun. Maka Rasul langsung terdiam, tapi masa sudah terkunyah sebagian. Maka Rasul mengatakan kepada para sahabat, "Auqaf, jangan makan lagi. Sesungguhnya daging ini memberitahu saya bahwa dia ada racunnya." Rupanya ada seorang sahabat yang terlanjur memakan sama dengan Nabi SAW, dan 1 tahun setelahnya dia meninggal dunia akibat racun itu. Tapi Rasul memiliki fisik yang kuat sehingga lama dia meninggal akibat racun itu. Tapi lihat bagaimana kekejian orang-orang Yahudi membunuh Rasul, berusaha untuk membunuh Rasul. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan Nabi SAW, hatta racunnya seorang Zainab bintul Harith tidak berpengaruh kepada Nabi SAW. Sampai-sampai Rasul memanggil Zainab bintul Harith, "Apa yang membuat kamu meracun aku?" Kata Zainab, "Engkau sudah membunuh pamanku, sudah membunuh bapakku, sudah membunuh suamiku. Maka aku ingin membunuhmu dengan racun ini. Kalau engkau seorang nabi, pasti akan diberitahu oleh kambing itu. Kalau engkau bukan seorang nabi, kau pendusta, pasti kau akan mati dengan racun itu." Orang wanita ini. Tapi Nabi SAW subhanallah membiarkan wanita ini tidak dibunuh, padahal sudah hendak meracun Nabi SAW. Tapi itu bukti bagaimana orang Yahudi ini menghendaki Rasul SAW untuk supaya celaka. Taib. Sampai akhirnya ketika Nabi SAW pulang dari perjanjian Hudaybiyah, Rasul pulang dari perjanjian Hudaybiyah, kemudian selama 10 tahun kan perjanjian itu, walaupun bulir-bulirnya sangat merugikan kaum muslimin, tetapi di balik kerugian itu ada keuntungan besar. Lah setelah kemudian Nabi SAW memerangi orang-orang Yahudi di Khaybar, dan Allah menangkan. Sampai kemenangan ini Allah firmankan dalam Al-Quran, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Apabila datang kemenangan Allah ketika di Badar dan di Khaybar, wal fath, dan pembebasan kota Mekah, maka Nabi SAW ketika itu berpeluang untuk mengislamkan banyak orang-orang Arab.
Makanya Allah mengatakan wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kau lihat banyak orang-orang yang datang masuk Islam menuju dirimu wahai Muhammad. Lah ketika itu orang-orang Yahudi, pasukan sakit hati ini, mereka datang kepada Labid ibn A'sam. Siapa Labid bin A'sam? Labid bin A'sam ini ada yang mengatakan dia seorang yang beragama Islam tetapi menjadi munafik, karena dia hasad kepada Nabi SAW. Dia kan tokoh, Labid bin A'sam itu di kabilahnya termasuk tokoh, di kabilah Bani Zuraik termasuk tokoh. Jadi ketokohannya tidak dianggap oleh Bani Zuraik, karena kabilah Bani Zuraik itu banyak yang masuk Islam. Hasadlah dia kepada Nabi SAW. Dan Labid bin A'sam ini terkenal di zaman jahiliyah itu penyihir kondang, satu keluarga menjadi penyihir. Jadi Labid bin A'sam, kemudian anak-anaknya lebih canggih lagi sihirnya. Labid bin A'sam itu punya putri-putri, justru putri-putri Labid bin A'sam lebih jahat lagi sihirnya dibandingkan Labid bin A'sam. Tapi satu keluarga itu tukang sihir, keluarga dukun bahasa kitanya. Jadi dia hasad kepada Nabi SAW, pura-pura masuk Islam tetapi selalu ingin mencelakai Nabi SAW. Sebenarnya dia bukan orang Yahudi, dia orang Arab, tetapi ada yang mengatakan dia diangkat oleh orang tua angkat Yahudi, karena ketika itu di Madinah banyak orang Yahudi, maka loyalitasnya lebih banyak ke Yahudi dibandingkan ke Arab. Maka orang-orang pun mengatakan Labid ibn A'sam Yahudi, seorang Yahudi. Jadi ada yang mengatakan dia Yahudi, ada yang mengatakan dia munafik, dia Muslim tapi munafik, karena hasad dengan Nabi SAW. Dan dialah yang mengasas ajaran-ajaran sesat dalam Islam. Labid bin A'sam inilah yang mengasas ajaran-ajaran sesat dalam Islam. Karena Labid bin A'sam ini punya murid namanya Talut. Talut itu anak dari saudarinya Labid. Kemudian Talut ini punya murid namanya Aban ibn Sam'an. Aban ibn Sam'an. Kemudian Aban ibn Sam'an ini punya murid namanya Ja'ad ibn Dirham. Ja'ad ibn Dirham, pengasas akidah Jahmiyah. Ja'ad ibn Dirham ini. Dan Ja'ad ibn Dirham ini punya murid namanya Jaham ibn Safwan. Lah dari Jaham inilah lahir akidah yang disebut dengan Jahmiyah. Jadi silsilah Jahmiyah ini dari Jaham ibn Safwan. Kemudian Jaham ibn Safwan berguru kepada Ja'ad ibn Dirham. Ja'ad ibn Dirham berguru kepada Aban bin Sam'an. Kemudian Aban bin Sam'an berguru kepada Talut, anak saudari Labid. Dan anak saudari Labid berguru kepada Labid ibn A'sam, penyihir Rasul. Muncullah akidah Jahmiyah. Dan dari Jahmiyah ini lahir akidah Mu'tazilah, yang kemudian di zaman Khalifah Abbasiyah berkembang sampai banyak ulama ahli sunnah dibunuh di zaman itu. Sampai Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala disiksa, bolak-balik masuk penjara, hampir meninggal di penjara Imam Ahmad itu, gara-gara akidah Mu'tazilah turunan daripada akidah Jahmiyah. Jadi yang mengasas akidah ini dari mulai siapa? Labid bin A'sam ini. Bayangkan, dari menyihir Rasul kemudian menurunkan akidah sampai kepada merusak kaum muslimin setelahnya. Siapa Labid bin A'sam? Hebat sekali. Dia seorang Yahudi dari Bani Zuraik. Lah ketika orang-orang Yahudi ini tersakiti karena diusir dari Madinah, akhirnya mereka tinggal di Khaybar. Belakangan Khaybar pun diserang Rasul, akhirnya takluk dan harus membayar jizyah kepada Rasul dan kaum muslimin. Mereka datang kepada Labid bin A'sam munafik ini dan mengatakan, ya Labid, ya Aba A'sam, ya Abal A'sam, anta asharu minna wa qad saharna Muhammadan fasaharu minna ar-rijalu wan nisa falam nasna syai'an ya Abal A'sam. Wahai Abal A'sam, saya dengar engkau lebih jago sihirnya dibandingkan kami orang-orang Yahudi. Padahal di dunia ini tidak ada sihir yang lebih jago dibandingkan orang Yahudi. Sihir orang Yahudi itu paling parah,
paling sakti mungkin bahasa kita, itu sihir Yahudi. Kenapa? Karena mereka yang pertama mempelajari sihir kepada Harut dan Marut. Wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra wa ma unzila alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Jadi yang pertama kali mempelajari sihir itu orang Yahudi Babil, orang Yahudi Irak, kepada Harut dan Marut. Jadi mereka sebenarnya ahli sihir. Tetapi ketika mereka menyihir Nabi SAW tidak mempan, tidak bisa menyihir Rasul. Bolak-balik mereka menyihir Rasul tapi tidak bisa. Makanya mereka mengatakan, tukang-tukang sihir kami laki-laki ataupun perempuan sudah berusaha kami ini mengumpulkan mereka untuk menyihir Rasul, menyihir si Muhammad itu. Falam nasna syai'an, tapi gak ada gunanya. Muhammad tetap saja hidup, tidak sakit, gak apa-apa. Kata Labid bin Asam, maunya kalian apa? Mereka mengatakan, kami ingin membunuh si Muhammad itu, paling tidak kami membuat dia gila. Cuma dua saja. Mereka ingin membunuh Rasul, atau minimalnya buat dia gila, supaya orang tidak percaya lagi dia jadi Nabi karena sudah gila. Ya. Akhirnya kemudian Labid bin Asam mengatakan, apa upah kalian kalau aku menyihir si Muhammad itu? Maka akhirnya kemudian mereka pun menawarkan beberapa dinar kepada Labid bin Asam, beberapa uang. Kalau engkau menyihir Nabi SAW Muhammad itu, kami akan berikan dinar yang banyak. Begitulah ikhwan, bisnisnya tukang sihir itu. Mereka tidak mau percuma kan. Makanya ketika tukang-tukang sihir Fir'aun diundang oleh Fir'aun untuk melawan Musa, apa kata tukang sihir? Kira-kira kalau kami kalahkan Musa, apa imbalannya? Maka Fir'aun mengatakan, kami akan berikan dunia kepada kalian. Jadi tukang sihir itu berbisnis dengan jin itu sama-sama diuntungkan.